عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج والزمان أنت حاكمه زلم فيه من العوج يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع رجي فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك شان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك شان والدرج وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول عليك يا رفيع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu
jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di antara maghrib dan isya kita semua masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat duduk daripada setelah mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk mendengarkan ujangan-ujangan ilmu yang akan disampaikan, dan insya Allah nanti ditutup dengan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan duduknya kita semua di dalam masjid ini adalah duduk yang penuh dengan berkah, duduk yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari masjid ke rumah masing-masing membawa berkahnya Allah, membawa berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah bisa menjadikan sisa daripada umur kita, umur yang penuh dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membaca beberapa riwayat bagaimana itu sifat berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau berbicara itu bagaimana? Bagaimana itu ketika Rasulullah sedang membacakan atau mengucapkan hadis-hadisnya? Bagaimana itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkisah kepada para sahabatnya? Banyak sekali riwayat bagaimana itu menjelaskan sifat berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah yang paling cerdas, istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu dikasih sama Allah taala akal yang cerdasnya luar biasa. Itu gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah itu menghafal, dan bahkan bukan sekedar beliau menghafal saja, tapi beliau menceritakan kepada para sahabat yang lain supaya para sahabat itu bisa mengambil tauladan daripada kisah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nyuwun sewu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumah, sahabat tidak bisa jumpa dengan Rasulullah. Sahabat tidak tahu apa yang dikerjakan sama Rasulullah, karena ketika itu Nabi di dalam rumah, sifatnya privasi. Beliau kumpul bersama dengan keluarganya. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak sekedar menyaksikan hidupnya Rasulullah di dalam rumah saja, bukan sekedar beliau menghafal hidupnya Rasulullah di dalam rumah saja, tapi beliau juga menceritakan kepada para sahabat supaya para sahabat dan kita semua umatnya Rasulullah bisa mengambil suri tauladan daripada Rasulullah ketika Nabi ada di dalam rumah. Jadi Siti Aisyah ini istrinya Nabi yang paling cerdas luar biasa. Nah, itu diantara riwayat yang diceritakan, yang diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakin kan yatakallam bikalamin bayyin faslin. Siti Aisyah beliau cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sedang berbicara, beliau tidak berbicara seperti kalian ketika berbicara cepat. Kita ini kadangkala nyuwun sewu, kadangkala itu kita nyuwun sewu ketika kita sedang berbincang-bincang, itu kadangkala kita tidak sadar, itu saking cepatnya ucapan yang keluar dari lisan kita, itu setiap kalimat satu dengan kalimat yang lain saling berdempetan, satu dengan kalimat yang lain saling sambung menyambung. Karena apa ini? Cepatnya bicara orang di antara kita. Kadang-kadang kita kalau berbicara seperti itu, saking cepatnya per kalimat itu satu sama lain saling nyambung. Lah kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau berbicara, kalimat yang keluar daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak cepat seperti ucapannya kalian. Bahkan dikatakan sama Siti Aisyah, kalau Nabi berbicara itu setiap satu kalimat yang keluar dari lisannya Rasulullah, kalimatnya jelas, kemudian satu kalimat dengan kalimat yang lain itu berjeda, tidak saling sambung menyambung karena cepat,
tapi kalimat yang keluar itu setiap kalimatnya jelas, kemudian antar kalimat ada jedanya. Ini menunjukkan ucapan orang yang teratur kalau ngomong. Ya, ini menunjukkan ucapan orang yang teratur kalau bicara. Ini nyuwun sewu nggih. Orang kalau bicara itu kalau mau dibuat teratur, kalau ndak kulino, itu ndak gampang. Orang itu kalau mau bicara dipaksakan teratur, kalau ndak kulino bicaranya teratur, itu ndak gampang. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kecil kalau berbicara kalimatnya itu teratur, tidak kelewat cepat. Kemudian satu kalimat dengan kalimat yang lain itu ada jeda, tidak sambung menyambung karena terlalu cepat ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti itu. Nah, ya. Jadi Nabi kalau berbicara itu jelas yang luar biasa. Iya. Bahkan ada sebagian ulama itu mereka mensifatkan ketika Nabi berbicara, kalau Nabi berbicara itu seakan-akan yang keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mutiara-mutiara yang tersusun dengan rapih. Kalau kita ngelihat ada mutiara, ada banyak mutiara di atas meja sini, misalnya ini ada 20 mutiara. Kalau letaknya tidak beraturan, dilihat tidak enak, berantakan. Tapi kalau mutiara itu ditaruh dengan letaknya itu ala tertib, letaknya itu jejer rapih, iya. Kemudian tertata dengan rapih seperti itu. Ini adalah pemandangan yang indah. Mutiara sudah dipandang indah, kemudian karena ditata dengan rapih maka kelihatan lebih indah. Ucapannya Rasulullah sama seperti itu. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya Rasulullah itu didengar sama sahabat, menyejukkan hati mereka. Ditambah lagi setiap kalimatnya jelas, kemudian kalimatnya itu tidak satu sama lain, tidak saling dempet-dempetan, dalam arti berjeda. Ini adalah cara berbicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinten-kinten nek kula jenengan berbicara meh seperti ini napa mboten? Meh podo seperti ini napa mboten, Bu? Iya, biasanya nek kula jenengan nek pas lagi ghibah niku lho, Pak. Nek lagi ngrasani tangga niku lho, Bu. Jenengan sering ngrasani tangga napa mboten niku? Itu ndak mandek sama sekali nih. Titik, koma ndak ada. Satu kalimat niku sak detik 7 kalimat yang keluar niku. Saking napa niku? Saking cepatnya ndak beraturan. Lah nek Rasulullah berbicara ndak seperti itu. Per kalimat jelas, kemudian per kalimat ada jedanya, satu sama lain tidak saling dempet-mendempet. Sekiranya orang kalau dengar jelas apa yang dikatakan sama Rasulullah. Ndak ada yang bingung, ndak ada yang napa niku multi tafsir. Nyuwun saya zaman sak menika niki kalau ngomong kadang-kala multi tafsir. Kadang-kala zaman sekarang kalau ngomong napa niku multi tafsir. Kalimatnya itu kalimat yang maknanya itu ada banyak. Akhirnya orang di sana memaknai dengan makna ini, orang satunya memaknai dengan makna yang lain, orang satunya memaknai dengan makna yang lain. Ini kok akhirnya kok malah bukan pulang mendapatkan pencerahan, tapi pulang malah menjadikan apa? Fitnah. Nah, kenapa sebabnya? Kalimatnya multitafsir. Lah Rasulullah tidak senang seperti itu. Kalimatnya bayin, jelas. Jadi kalimat yang tidak bisa ditafsiri dengan makna yang lain kecuali maknanya itu. Jadi semua orang yang dengar tidak ada yang salah paham. Nah, ini sifat berbicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Mungkin kalau jenengan saged niru nggih. Mungkin insyaallah kalau jenengan sedaya saged niru berbicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan niku dikatakan yahfaduhu man jalasa ilaih. Saking Nabi niku kalau ngomong jelas, per kalimat niku detail, satu kalimat dengan kalimat yang lain niku berjeda, sampai-sampai orang yang duduk dengan Rasulullah, yang dengar ucapannya Rasulullah langsung apal. Orang-orang yang duduk sama Rasulullah itu, yang mereka mendengar wejangan-wejangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking jelasnya kalimat yang keluar dari lisannya Rasulullah, sampai-sampai mereka sekali dengar langsung apal. Kenapa? Saking detail Nabi mengucapkannya, saking jelasnya Nabi mengucapkannya, sampai orang yang duduk yang mendengar ucapan Rasulullah langsung apa? Apal. Jadi para sahabat niku meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
meriwayatkan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengar sekali langsung mereka hafal apa kalimat yang diucapkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat napa? Jelas dan detail ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, niki luar biasa. Wa kana fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam tartil. Nah, kemudian dikatakan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau ngomong tartil. Jenengan tepang tartil napa mboten? Tartil niku napa? Tartil niku bukan harus pakai nada nggih. Jangan dikira kayak murotal niku nggih. Tartil itu ndak harus pakai nada. Lah Kanjeng Nabi niku kalau ngomong tartil, lah maksudnya tartil niku pripun? Maksudnya tartil niku ta'annin wa tamahul ma'a tabyinil huruf wal harakat. Nabi niku kalau ngomong per kalimat niku pelan-pelan. Per kalimat niku napa? Pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kemudian hurufnya jelas, harokatnya jelas. Lah niku tartil. Nah, Nabi niku kalau berbicara kalimatnya tartil. Lah pripun tartil? Tartil bukan harus pakai nada. Tartil niku kalimatnya jelas. Kalimatnya niku jelas, detail niku kalimatnya. Kemudian per harokat niku jelas, per huruf jelas, kemudian per kalimatnya pelan-pelan. Nah, niki tartil. Nah, Nabi kalau berbicara niku tartil seperti ini. Sekiranya orang kalau dengar sekali langsung napa? Langsung hafal. Lah nek kula jenengan kan ndak wis bengak-bengok kathah pulang yo ndak apal-apal. Nah, nggih, wis bengak-bengok napa? Wis jerat-jerit sampai serak pulang napa? Ndak apal. Kenapa? Niki yang pidato niki kok ndak ada titiknya, tak perhatikan niki. Dari awal sampai akhir titiknya ketika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh titik. Saking napa niku? Deret panjang cepet ingin dengar bingung niku. Nah, tidak seperti itu. Ini bukan sifat kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan juga di dalam suatu riwayat, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Dikatakan di dalam suatu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali ketika mengucap suatu kalimat, itu kalimat diulang sama Rasulullah sampai 3 kali. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali ketika beliau mengucap suatu kalimat, kalimatnya itu diulang sama Rasulullah sampai berapa kali? 3 kali. Kenapa kok sampai diulang 3 kali sama Rasulullah? Supaya tambah jelas. Wes sekali niku sudah jelas, diulang kedua kali tambah jelas, diulang ketiga kali jelas yang luar biasa. Nah, Nabi itu sampai seperti itu. Kadang-kala kalau berbicara diulang sampai 3 kali. Ini sifat kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi itu tidak menghendaki orang yang duduk sama Rasulullah tidak dengar ucapannya Rasulullah. Seakan-akan Nabi niku tidak kepengin orang yang duduk lenggah bareng sama Kanjeng Nabi dengarkan wajangannya Kanjeng Nabi. Nabi tidak kepengin ada di antara mereka yang tidak dengar. Makanya sampai diulang berapa kali? 3 kali. Saking napa niki? Perhatiannya Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya. Nah, niki penting juga niki. Kadang-kala nyuwun sewu zaman sakmenika niki kadang-kala kalau ngomong suatu perkara yang penting, kalau ngomong suatu perkara yang sangat penting, itu nyuwun sewu ngomongnya jangan cepat-cepat. Iya, kenapa sebabnya? Takut ada yang tidak paham padahal niki perkara napa? Perkara penting. Kalau perlu diulang sampai 3 kali. Kayak contoh guru kepada muridnya. Ya, guru kepada muridnya. Ketika dia memberikan nasihat kepada muridnya, itu dianjurkan untuk diulang 2 kali atau 3 kali seperti kalamnya Rasulullah. Kenapa sebabnya? Mungkin ketika guru itu dia berkata yang pertama kali, muridnya lagi nulis. Mungkin muridnya ketinggalan. Maka diulang kedua kali supaya muridnya itu apa? Sakit menyelesaikan tulisannya itu. Nah, iya. Nah, jadi termasuk salah satu perkara yang penting kalau jenengan ucap atau berbicara suatu hal yang harus dipahami sama setiap orang, itu jangan cepat-cepat, kalau perlu diulang sampai 3 kali. Nah, iya, kalau perlu diulang sampai 3 kali. Kayak nih jenengan umumkan orang meninggal nih lho.
Niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un berapa kali itu? 3 kali. Kadang-kala yang baca niku ndak fasih. Kadang-kala innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pendek semua itu. Iya. Tapi diulangnya 3 kali. Loh kenapa kok diulangnya 3 kali? Supaya sak kampung niku semakin denger. Mungkin ketika ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un ada orang yang jauh dari masjid denger tapi ndak denger sempurna. Ini baca apa itu? Diulang kedua kali. Kemudian diulang ketiga kali. Kenapa? Supaya orang-orang sak kampung pada tahu. Nah, ini perkara yang penting. Umumkan, ya, umumkan iklan kepada kepada masyarakat kalau ada orang yang meninggal. Diulang 3 kali. Ini seperti yang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Kalau ucap perkara yang penting diulang sampai 3 kali. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian nyuwun sewu. Di antara juga sifat berbicaranya Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi niku wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddats yukthir ayyarfa tarfahu ila sama. Kanjeng Nabi niku kalau sedang duduk dengan para sahabat yatahaddats, Kanjeng Nabi cerita. Kanjeng Nabi nyampaikan wejangan-wejangannya. Niku seringkali disaksikan sama para sahabat, Kanjeng Nabi niku napa? Matanya itu ngelihat ke atas langit. Wajah ngadep kepada para jamaah, tapi matanya kemana? Ke atas. Nah, iya. Wajah menghadap kepada para jamaah, tapi matanya ngelihatnya ke atas. Itu seringkali seperti itu. Iya. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Sebagian ulama mereka mengatakan Nabi itu ketika sedang duduk dengan para sahabat, kemudian beliau seringkali menengok ke atas langit, niku disebabkan intidharon lima yuha ilaih wa syauqan ila rafiqil a'la. Dikatakan sama para ulama sebabnya niku Kanjeng Nabi nunggu wahyu dari Allah Ta'ala, nunggu malaikat Jibril turun dari langit menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi napa? Ngelihatnya ke atas langit. Iya. Sebagian ulama mengatakan syauqan lirrafiqil a'la. Kanjeng Nabi ngelihat ke atas langit niku sebagai bentuk ekspresinya Kanjeng Nabi kangen sama Gusti Allah Ta'ala, kangen untuk berjumpa kepada Allah Ta'ala. Ngelihatnya ke langit terus Kanjeng Nabi. Nah, iya, ngelihatnya ke atas langit terus. Niki Kanjeng Nabi. Cuma nyuwun sewu, nggih nyuwun sewu niki. Nek kula jenengan ngomong ngadep ke langit napa mboten niki? Ya tergantung niatnya. Nek jenengan niatnya ya bukan nunggu wahyu nggih, ndak mungkin kan ada wahyu niki. Nek Mas wahyu ada nih. Tapi nek wahyu nih Gusti Allah Ta'ala kan sudah ada zaman sekarang ini. Iya. Ya tergantung niatnya ngelihat ke atas langit itu nopo ketika berbicara. Nek ada niat yang baik ya silahkan. Tapi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku beliau juga banyak riwayat yang menjelaskan nek Kanjeng Nabi berjalan, nek Kanjeng Nabi niku sedang duduk, niku seringkali Kanjeng Nabi niku nopo ngelihatnya ke tanah. Iya, ngelihatnya nopo ke tanah. Niki termasuk adabnya orang jalan. Orang niku kalau jalan ndak boleh tolah-toleh seperti ini. Plunga-plungu niku napa? Ndak boleh. Orang kalau lagi jalan, plunga-plungu itu ndak boleh. Tapi kalau orang lagi jalan ngelihat ke depan tapi ngelihatnya ke bawah. Bukan ngelihat ke depan sana tapi ngelihatnya napa? Ke arah bawah sini. Mungkin bawah 2 meter setelahnya. Ya 2 meter setelahnya tapi ke arah bawah. Nah, iya. Bahkan itu nyuwun sewu niku dikatakan termasuk adabnya orang alim. Orang niku termasuk tandanya orang alim, termasuk tandanya orang soleh. Niku kalau jalan, jalannya merunduk kepalanya, ndak tolah-toleh, ndak ngelihat ke atas, ndak ngelihat napa niki, ndak cetha niku lho. Tapi jalan dengan jalannya penuh wibawa, kemudian matanya ngelihat napa? Ke bawah tanah niku. Iya, nyuwun sewu nggih, niki termasuk maksiat yang merajalela. Bahkan yang ngomong ini juga sering ngerjakan sebenarnya. Ya, yang ngomong niki napa? Sering ngerjakan. Maka yang dikatakan merajalela niku karena yang ngomong sering ngerjakan juga niki. Lah napa niku? Nek pas jalan lewat ada di jalan, niku ngelewati rumahnya orang, kemudian pintunya bukaan ngintip. Nah, ya. Lewat di satu jalan, ngelewati ada rumahnya orang, pintunya bukaan, napa niku? Noleh ngintip. Nah saya mau tanya, niku boleh napa ndak boleh niku? Boleh napa ndak boleh niku? Boleh napa ndak boleh niku? Hah? Oh niki khilaf di antara para jamaah sedaya nih. Iya.
Nyuwun sewu, orang kalau lagi berjalan ngelewati rumahnya orang, rumahnya niku pintunya bukaan, niku boleh noleh ke dalam, boleh ngintip ke dalam dengan catatan kalau sudah minta izin. Nah, kalau sudah minta izin monggo noleh tidak apa-apa. Tapi kalau belum minta izin tidak boleh niku. Bahkan niku termasuk ma'asil ain, termasuk maksiatnya mata niku. Iya. Loh kenapa kok tidak boleh? Kok termasuk maksiat? Nek dapat izin baru boleh. Kenapa sebabnya? Nyuwun sewu. Nek di dalam rumah niku kadangkala ibu-ibu ndak kudungan, nggih. Ibu-ibu nek kudungan di luar rumah napa di dalam rumah, Bu? Bu, jenengan nek kudungan di dalam rumah napa di luar rumah jenengan? Lah kan di luar rumah baru kudungan. Nek di dalam rumah kan sama suaminya, sama anak-anaknya. Mahram napa mboten niki? Mahram napa mboten niki? Buka kudung ibu-ibu boleh napa mboten? Boleh, ndak apa-apa. Tapi kalau keluar rumah baru napa niku? Make kudung. Lah nek misale kula jenengan ngintip niku delalah ketok istrinya tonggo yang biasanya kudungan, tapi karena di rumah akhirnya napa? Ndak kudungan, ketok auratnya. Lah niku lho, haramnya niku di situ. Ya, ndak bolehnya niku di situ di antaranya niku. Atau misalnya nyuwun sewu, nggih nyuwun sewu niki model kula jenengan sedaya niki pasti ngerjakan seperti ini. Nek di luar rumah etok-etoknya tiang sai. Nah, nek di luar rumah napa? Etok-etoknya tiang sai. Wah, kayak orang soleh nek di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah napa niku? Bobroke ketok. Nah, iya, nek di dalam rumah napa? Liarnya ketok kadangkala. Nek di luar rumah jaga image. Nah, iya jaga napa? Jaga image. Ya supaya dilihat orang ini orang baik, ini orang masya Allah, niki tiang sai, niki tiang soleh. Tapi nek di rumah bejatnya ketok kadangkala. Kadangkala seperti itu. Ya saya tidak nuduh jenengan, ini kan nyeritakan dirinya saya ini. Nyeritakan ya oke Pak, ya, betul nih. Nyeritakan dirinya saya nih. Lah, ketika lewat di depan rumahnya orang ngintip, takutnya penghuni rumah itu sedang mengerjakan perbuatan yang aib atau mengerjakan perbuatan yang tidak pantas, akhirnya kula jenengan konangan, oh ngerjakan perbuatan yang tidak pantas. Oh ternyata saingnya nek di luar. Nek di belakang apa? Bejate ketok. Lah niki kan tidak boleh kayak gini nih. Al-Qur'an niku nglarang wala tajassasu. Allah Ta'ala niku nglarang, tidak boleh kalian niku memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Nek ngelihat orang berbuat salah, ketok moto kula jenengan datangi nasihati, niku tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tak lihat-lihat kok tidak pernah salah ini, akhirnya diintip sampai di dalam rumah ini. Ya, diintip sampai napa? Di dalam rumah. Ngintip dari napa niku? Kok keker, Pak? Niki lho lubang apa? Lubang kunci niki lho. Cari ini orang salahnya di mana. Lah niki boleh napa mboten niki? Niki boleh napa mboten niki? Ndak boleh. Nguntit salahnya orang, nyari-nyari kesalahan orang niku dilarang di dalam Al-Qur'an. Makanya para ulama mereka mengatakan kalau ngintip ke rumahnya orang yang bukaan tanpa izin niku haram. Kenapa sebabnya? Khawatir termasuk berbuat napa niku nyari kesalahan orang lain. Makanya hukumnya haram. Nah, berarti nek kula jenengan lewat di jalan niku napa? Nek kula jenengan lewat jalan di jalan niku napa? Ya aja merem, Pak, nabrak niku. Nah, iya, tetap ngelihat melek, tapi jangan ngelihat ke dalam rumahnya orang. Ngelihat papan-papan ya enggak apa-apa, tulisan-tulisan. Ada toko dilewat, toko bukaan ya dilihat enggak apa-apa. Memang dibukakan untuk dilihat. Nah, tapi kalau rumah dibuka pintunya kan bukan untuk dilihat. Penghuni rumah niku kalau buka rumah bukan untuk dilihat, tapi supaya udaranya masuk. Nggih napa mboten? Lah kalau kula jenengan ngintip, lah niku ndak boleh. Tapi kalau ngelihat toko yang bukaan, lah memang toko dibuka supaya dilihat supaya kula jenengan mampir. Lah ndak apa-apa niku. Tapi nek rumah jangan. Iya, kenapa? Khawatir penghuninya yang wanita niku pas membuka aurat, kula jenengan ngelihat akhirnya kan kasihan. Iya, ndak boleh niku. Nah, jadi niki termasuk adabnya orang kalau berjalan niku napa? Ngelihat ke arah bawah. Bukan tolah-toleh ke kanan, tolah-toleh ke kiri, tapi ngelihat ke depan, ngelihatnya ke bawah. Ini termasuk adabnya orang yang berjalan. Kinten-kinten jelas napa mboten? Kinten-kinten jelas napa mboten?
Wa kana sallallahu alaihi wasallam tawilas samti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiras sukut. Niku dikatakan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah orang yang banyak diem. Adalah orang yang banyak napa? Diem. Tawilas samti, kalau diem panjang Kanjeng Nabi. Lah apa maksudnya? Kanjeng Nabi niku ngomong kalau penting. Kalau bukan suatu yang penting, bukan suatu yang sifatnya mendesak, Kanjeng Nabi niku napa? Diem. Lah nek kula jenengan kan ndak to. Kula jenengan kan ndak. Kula jenengan kalau pas nganggur cari napa niku? Rencang ben napa? Ben ngobrol. Nah, Kanjeng Nabi mboten niku. Kanjeng Nabi niku ngomong kalau napa? Penting. Nek kula jenengan kadang-kala ndak penting malah cari teman napa? Ngobrol perkara yang tidak penting. Nah niku kula jenengan, tapi nek Kanjeng Nabi katsiras samti, banyak diem Kanjeng Nabi niku. Loh kenapa kok Kanjeng Nabi niku banyak diem? Kanjeng Nabi niku banyak diem, orang nek banyak diem niku menunjukkan kathratit taukir. Menunjukkan niki orang wibawa yang luar biasa. Coba nek misalnya jadi presiden Pak Jokowi niku. Pak Jokowi niku kalau ngomong kan perkara yang penting Mas ya. Ndak mungkin cuawaan kayak kula jenengan. Cekakaan napa jagongan yang tidak cetha kan tidak mungkin. Namanya juga presiden, harus berwibawa. Lah Kanjeng Nabi niku banyak diem. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku wibawa ini luar biasa. Kemudian juga di samping itu Kanjeng Nabi mau ngajari orang kalau banyak diem sedikit salahnya. Orang kalau banyak diem sedikit napa? Salahnya. Man galla sukutuhu galla laghatuh. Niku dikatakan orang niku kalau kathah diem, orang niku kalau banyak diem, man katsura sukutuhu, orang niku kalau banyak diem maka sedikit salahnya. Sebaliknya orang nek kathah napa? Ngomong berarti napa? Kathah salahnya. Nah, ya, kathah napa? Kathah salah. Kanjeng Nabi ngajari kathah diem. Kenapa sebabnya? Orang nek kathah diem sedikit salahnya. Tapi kalau orang kathah ngomong, kathah cincong, jenengan tepang cincong napa mboten niku? Nah, cincong niku saudaranya cincau niku lho. Ngomong ndak cetros, ndak jelas, ndak karuan cuawaan. Nah, iku cincong namanya niku. Nah, orang nek kathah cincong napa niku? Kathah salahnya. Nah, iya. Berapa banyak orang niku ditonjok mukanya karena sebab napa niki? Karena sebab napa niki? Mulutnya. Berapa banyak sak kampung geger karena sebab napa niki? Mulutnya seseorang. Berapa banyak sak negara geger kisruh niku sebabnya napa? Nyuwun sewu, cangkeme setunggal menungso niku. Mulutnya satu orang yang ngomong fitnah akhirnya napa? Sak kampung geger. Sak daerah geger, sak kota geger. Nah niki lho, hati-hati niki. Mulut niki bentuknya kecil tapi kalau sudah keluar napa niku? Bisa menghancurkan sak dunia. Ya, jirmuhu shaghir, mulut niku bentuknya kecil, wa akibatuhu kabir, tapi akibatnya mulut yang keluar dari mulut kabir niku perkara yang besar. Makanya Kanjeng Nabi ngajari kathah napa? Kathah diem supaya napa? Sedikit salahnya. Nah, ya. Nah niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sedikit diem. Niki berapa menit lagi niki? 5 menit lagi nggih. Nggih, niki terakhir. Riwayat terakhir. Nggih. Niki subhanallah nek kula jenengan kathah baca riwayat Kanjeng Nabi semakin kenal sama Kanjeng Nabi napa mboten niki? Semakin kenal sama Kanjeng Nabi napa mboten niki? Semakin kenal dengan Kanjeng Nabi. Lah niki juga dikatakan wa kana yu'ridu an kulli kalamin qabih wa yakni 'anil umuril mustaqbahah fil uruf idza tarrahul kalam ila dzikriha. Niku dikatakan sama para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kalau ada orang yang ngomong yang tidak baik, kalau ada orang yang berbicara ucapan yang jelek, ucapan yang di dalamnya ada ghibah, ngrasani, ucapan yang di dalamnya ada fitnah, ucapan yang sifatnya kasar kalau diucapkan. Lah Kanjeng Nabi niku kalau dengar ada orang ucap yang tidak baik, maka bagaimana sikapnya Rasulullah? Yu'rid, Nabi berpaling, Nabi pergi. Nah ya. Jadi termasuk sifatnya Kanjeng Nabi, termasuk adab yang bisa kula jenengan kerjakan,
nek kula jenengan ngelihat ada orang ngomongnya mboten sae, nek ngomong niku serampangan, fitnah sana fitnah sini, niki kabeh sak tangga difitnah misalnya niki. Kalau ngomong itu tidak pernah enak ucapannya, bagaimana sikapnya kita? Yurid, kita berpaling, tinggalkan orang seperti ini. Kenapa? Nek ngomong tidak pernah enak. Ya, kalau ngomong tidak pernah apa? Tidak pernah enak. Apa yang keluar dari lisan itu menunjukkan kualitas dirinya. Apa yang keluar daripada mulut itu menunjukkan nilai daripada orang yang mengucapkan. Nek yang ucap itu ucapannya baik, berarti yang ucap orang baik. Kalau ucapan yang keluar niku mboten sae, berarti niku napa? Yang ucap juga orang mboten sae. Lah niku sifat Kanjeng Nabi. Sikap Kanjeng Nabi seperti itu. Nek dengar ada orang yang ngomong ndak enak, Kanjeng Nabi berpaling pergi. Kemudian yang terpenting juga Kanjeng Nabi niku kalau nyampaikan perkara-perkara yang mustakbahah, perkara-perkara yang sifatnya itu kurang pantas untuk diucapkan, tapi karena harus untuk diucapkan, maka Kanjeng Nabi niku menyebutnya dengan bentuk kinayah, dengan bentuk kiasan, bukan secara detail, bukan secara sharih jelas, tapi dengan kiasan. Kanjeng Nabi kan niku nyampaikan syariate Gusti Allah Taala. Nek Kanjeng Nabi menjelaskan, misal niki bahasane Al-Qur'an, bahasanya Kanjeng Nabi. Suami kumpul sama istri. Niku nek di Al-Qur'an bahasane napa niku? Suami mendatangi istrinya. Ini kan kalimat seperti ini kan kalimat yang mustakbahah. Kalimat yang istilahnya saru untuk diucapkan. Kalau diucapkan dengan detail, dengan jelas kan saru. Tapi karena Kanjeng Nabi harus mengucapkan, karena Kanjeng Nabi niku adalah sebagai seorang guru bagi umatnya, menjelaskan syariat-syariat Islam. Ketika Kanjeng Nabi mengucapkan ucapan-ucapan yang sifatnya tabu, yang sifatnya kurang pantas, maka pasti Kanjeng Nabi mengucap dengan bentuk kiasan, bukan dengan jelas detail, tapi dengan kiasan. Kanjeng Nabi tidak pernah nyebut kemaluan, itu tidak pernah, karena itu kalimat yang kurang pantas untuk diucapkan. Tapi Kanjeng Nabi sebut kehormatan. Ya, kehormatan seorang wanita, bukan kemaluan seorang wanita, tapi kehormatan seorang wanita. Lah niki penting, seorang dai, seorang penceramah niku kalau menyampaikan ilmu-ilmu, kalau menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya niku agak saru, agak tabu niku nyampaikannya jangan jelas-jelasan. Kenapa sebabnya? Mungkin banyak anak-anak kecil di hadapannya. Anak-anak kecil yang belum paham seperti itu. Dan tidak pantas lisannya seorang ulama mengucap ucapan yang seperti itu. Tapi karena untuk tujuan mengajarkan syariatnya Allah, harus untuk diucapkan, maka nyebutnya itu dengan apa? Nyebutnya niku dengan apa? Kiasan. Lah niki akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula jenengan juga sami. Nek kula jenengan mau berkata suatu kalimat yang sifatnya tabu, jangan diterang-terangkan. Jangan dijelaskan, apalagi sampai didetailkan, digambarkan sekalian. Wah niku tidak bener niku. Iya. Niku kalau ada orang yang ngakunya ulama, tapi kalau berceramah seperti itu, niku tidak ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi kalau menyebut ucapan-ucapan seperti itu, pasti beliau ucap dengan bentuk apa? Kiasan. Supaya apa? Semakin elegan didengar, pantas untuk disampaikan. Setiap orang yang dengar, mau anak-anak, mau orang yang sudah tua, pantas untuk dengar apa yang dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beberapa riwayat yang berkenaan masalah bagaimana berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sakit manfaat untuk kula jenengan sedaya. Kula jenengan ditakdir diparingi hidayah, taufik dari Gusti Allah taala, saged ittiba ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap aspek kehidupan kula jenengan sedaya, baik jalannya kula jenengan insyaallah disamakan dengan jalannya Kanjeng Nabi, duduknya kula jenengan disamakan dengan duduknya Kanjeng Nabi, berbicaranya kula jenengan disamakan dengan berbicaranya Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi insyaallah berkat kula jenengan sama dengan akhlaknya Kanjeng Nabi, mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.